Ikhtiar untuk bisa mewujudkan keadilan dan melakukan perbaikan akan kondisi masyarakat dan bumi hari ini dibutuhkan kekuatan besar yang melibatkan berbagai elemen. Dan wajarlah ketika elemen pemuda dengan segala potensinya diharapkan bisa menjadi salah satu bagian yang membawa perubahan menuju terwujudnya kesejahteraan. Sebagaimana peran pemuda yang pernah tercatat oleh sejarah, baik dalam perjuangan dakwah Rasulullah maupun perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun para pemuda yang diharapkan itu masih sangat perlu disiapkan dari berbagai sisinya, mengingat segala permasalahan yang melanda generasi muda hari ini. Mungkin masalah narkoba, kecanduan video game, seks bebas, LGBT, aborsi hingga depresi hanyalah sebagian dari beberapa masalah yang umumnya melanda anak muda. Pesatnya teknologi informasi global yang masuk beserta berbagai muatan kultur dan trennya menjadi konsumsi yang semakin mudah diakses dan semakin sulit untuk difilter, sehingga para pemuda lebih mudah tergelincir dan lalai terhadap hal-hal yang seharusnya lebih diperhatikannya. Keprihatinan itulah yang menjadi salah satu alasan gerakan kami terfokus pada pemuda. Apalagi mengingat Indonesia yang tengah mendapatkan bonus demografi, di mana lebih dari 60% penduduk negeri ini dalam kurun waktu 30 tahun ke depan didominasi oleh pemuda. Dari angle dakwah, masalah anak muda dengan segala realitanya itu, solusinya adalah Islam. Tapi masalahnya, mayoritas anak muda masih terlihat enggan dan sungkan kepada Islam yang ada hari ini. Realita itu menjadi bahan evaluasi kami untuk lebih peka dalam melihat dan merasakan apa yang dirasakan oleh pemuda akan Islam hari ini. Maka, berawal dari Masjid Al-Latif Bandung pada Maret 2015, lahirlah SIF Pemuda Hijrah, sebuah gerakan dakwah yang mulai dari strategi komunikasinya, aktivitas dan program-programnya, sampai materi dan tampilan ustadznya didesain dengan warna anak muda oleh para pelaku dunia anak muda dengan bimbingan Ustadz Hanan Attaqi sebagai gurunya. Aktivitas maupun program-program Masjid Al-Latif yang awalnya selama bertahun-tahun hanya berisikan tak lebih dari 40-an orang, kini sudah tak tertampung lagi. Masjid pun penuh sesak dengan pemuda. Bahkan pemuda yang bukan dari latar belakang keagamaan seperti santri, rohis, remaja masjid, lembaga dakwah kampus, ormas Islam, ataupun entitas keagamaan lainnya. Tapi mereka adalah mayoritas pemuda pada umumnya yang mungkin biasa terlihat di mal, kafe, konser musik, tempat-tempat nongkrong dan olahraga, ataupun di geng-geng motor. Alhamdulillah pemuda dari berbagai latar belakang yang berbondong-bondong mendekatkan diri kepada Allah dalam berbagai bentuk ekspresi dan aktivitasnya itu menjadi fenomena yang semakin meluas hampir di seluruh tanah air dan dikenal sebagai tren hijrah. Hal itu merupakan progres dakwah yang sangat patut disyukuri. Tapi itu bukanlah akhir dari tangga perjalanan dakwah, di mana jumlah yang besar itu pun belum menjadi suatu gerakan yang lebih terarah sesuai agenda dakwah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat yang lebih krusial. Apalagi mengingat suasana berkegiatan dalam skala besar seperti itu pun umumnya hanya terjadi di lapangan event-event yang secara teknis fasilitasnya temporari dengan giroh dakwah yang rentan mereda seiring bubarnya acara. Namun hal itu bisa jadi reguler harian yang lebih terprogram, terarah, dan terjaga kalau kita memiliki lahan sendiri yang berfungsi sebagai kawasan hidup bernuansa pendidikan dengan sentralnya masjid, yang bisa mewadahi berbagai aktivitas anak muda dalam mendekatkan diri kepada Allah sambil bermain, belajar, berekspresi, berkarya, dan berkontribusi yang disebut sebagai pesan_tren atau pesantren. Saat ini syariatnya berkat support dari warga, para donatur, juga santri-santri dan kita semua. Alhamdulillah impian itu secara bertahap mulai mewujud. Insya Allah dari generasi inilah lahir generasi yang siap menjadi pengangkut beban, mulai dari beban diri, keluarga, bangsa, sampai seluruh bumi, meneruskan perjuangan Rasulullah dalam menebarkan rahmatan lil alamin.
Mengingat kondisi saat ini, mungkin sebagian kita merasa kalau pencapaian itu terlalu jauh. Tapi bolehlah kita optimis dengan inspirasi kisah ketika menggali parit Khandak, di mana saat itu umat Islam dalam kondisi lemah logistiknya, ekonominya, militernya. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan tentang pembebasan Rum. Berkaca dari kisah itu, kalaulah tidak cukup umur kita untuk menyaksikan sampai puncak kemenangan dakwah yang telah diisyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu di mana manusia berbondong-bondong merapat kepada tatanan hidup syariat sehingga terwujudlah kesejahteraan di seluruh alam, di mana puncak kesejahteraan bumi itu disimbolkan dengan merdekanya bumi Syam. Maka semoga kita tercatat sebagai umat Rasulullah yang ikut mengambil bagian dalam membangun tangga-tangga kemenangannya. Semoga ikhtiar ini menjadi jariah buat kita semua dan mendapatkan ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah 5 hari teman-teman Pak RW terus santri-santri yang soleh ini sama beberapa warga bekerja luar biasa untuk menarik air dengan perjuangan dari pagi sampai sore. Hujan menanjak ke sana tuh, coba lihatin. Nah, di balik gunung itu, jadi kita ngambil airnya di balik gunung itu. Akhirnya sekarang hari ini tadi pagi udah sampai airnya. Sementara kita tampung di kolam ini, kemudian nanti dialiri untuk